asyurafa, kepada para habaib, para masyaikh, para kiai, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat Surabaya yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Saya sangat bahagia kali ini setelah 2 hari melakukan safari dakwah di Pulau Madura. Saya keliling dari Bangkalan Sampang sampai Pamekasan, dan pagi tadi alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk ziarah Sunan Ampel. Alhamdulillah kami berziarah, kami duduk, kami berzikir, kami berdoa, bertawassul agar supaya kita semua saudara diselamatkan dari segala fitnah, dan agar supaya negara kita ini menjadi baldah thayyibah, dan supaya para habaib dan para ulama senantiasa dipersaudarakan, dipersatukan dalam cinta dan kasih sayang untuk i'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya lebih bahagia lagi, ternyata di penutup safari dakwah saya kali ini saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat di Masjid Serang ini, saudara. Masjid yang bersejarah, dari namanya saja Serang ini pernah menjadi benteng perjuangan, saudara. Dan mudah-mudahan sampai hari ini Masjid Serang akan tetap menjadi pusat perjuangan kita semua. Dan sini juga saya bahagia, di samping di sini banyak habaib yang luar biasa duduk bersama kita, saudara. Di sini juga ada para tokoh. Duduk di hadapan saya Haji Ali Badri, saudara. Beliau salah satu tokoh daripada masyarakat Madura yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, dan bisa menyatukan persatuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya ingin mengingatkan diri saya dan saya ingin mengingatkan diri Anda semua bahwa kita hidup di dunia ini, saudara, kewajiban kita hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudara, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, saudara. Jadi sekali lagi, tidaklah Allah menciptakan kita ini, jin maupun manusia, kecuali untuk apa? Ibadah. Ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Islam itu mudah, Islam itu simpel, Islam itu, saudara, sederhana, singkat, saudara. Untuk masuk ke surganya Allah, saudara, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan, tinggalkan saja apa yang Allah larang. Simpel. Allah suruh kita sholat, ya sholat. Allah suruh kita puasa, ya puasa. Allah suruh kita zakat, ya zakat. Allah haramkan kita judi, ya jangan judi. Allah haramkan kita, saudara, dari persinahan, jangan bersinah. Allah haramkan kita dari narkoba, dari minuman keras, apapun yang merusak akal kita, stop. Simpel, saudara. Islam ini simpel. Jalankan saja yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan, saudara. Tinggalkan semua yang Allah dan yang Nabi-Nya larang, saudara, dengan niat semata-mata hanya mencari ridha. Hanya dengan itu insya Allah kita sudah bisa mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karenanya, saudara, pandai-pandailah kita menjaga iman, karena Allah berwasiat kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Pandai-pandai jaga iman, pandai-pandai jaga Islam, pandai-pandai jaga akidah. Dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersegeralah kamu beramal yang baik, beramal yang bagus sebelum datang aneka ragam fitnah. Saudara, fitnah yang bagaimana? Nabi menggambarkan kaqita'il lailil muslim, fitnah yang bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Saudara, jadi Nabi menggambarkan, saudara, fitnah yang akan datang tersebut bagaikan malam yang gelap gulita. Bagaimana malam yang gelap gulita, saudara? Saking gelapnya orang gak bisa lagi tahu akan jalan kemana. Saking gelapnya, saudara, orang gak bisa lagi membedakan antara yang baik dan buruk. Sekarang kita lihat, orang karena dibayar, dia berani menyebarluaskan keburukan. Untuk terima bayaran, dia berani umbar fitnah. Hanya untuk terima bayaran, dia berani adu domba umat. Hanya untuk terima bayaran, dia berani, saudara, untuk mecah belah umat Islam, saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, mau dipecah belah tidak? Mau diadu domba tidak? Takbir! Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir! Saya mau ingatkan, saudara, sejak zaman Wali Songo di Indonesia ini sampai hari ini, alhamdulillah, hubungan habaib dan kiai sangat harmonis, indah, luar biasa, saling cinta, saling sayang, saling menghormati, saudara, saling berbagi, saudara, berdakwah bersama, melanjutkan perjuangan Wali Songo, habaibnya, kiainya, ulamanya, terus bahu membahu untuk membina umat. Bagus tidak? Senang tidak? Tahu-tahu sekarang, saudara, muncul kelompok-kelompok yang ingin merusak keharmonisan ini. Muncul kelompok-kelompok yang ingin mengadu domba antara habaib dengan ulama, saudara. Dan ini harus dihentikan. Enggak boleh kita biarkan habaib ulama diadu domba, betul? Begitu saya mau tanya semua saudara, habaib dan ulama diadu domba, ridha tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Betul, termasuk habaib dan kiai. Saudara, habaib itu bukan malaikat, bukan. Habaib yang baik banyak, habaib yang jadi ulama banyak, habaib yang jadi aulia banyak, saudara. Ya, habaib yang rusak juga ada. Ada oknum-oknum yang mengaku zuriah Nabi sebagai habaib, saudara, yang berjudi, yang menekan minuman keras, saudara, yang melakukan kejahatan ada. Tapi jangan karena kejahatan mereka, kebejatan mereka langsung dikatakan habaib semuanya bejat. Bahkan difitnah bahwa habaib Ba'alwi mendoktrin anak keturunannya bahwa mereka boleh berbuat maksiat seenaknya. Fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, saudara, ada kiai, saudara, kiai ulama yang istiqamah banyak, kiai ulama yang lurus banyak, betul. Ada oknum-oknum yang mengaku kiai
atau dikiaikan, saudara, terus berbuat jelek, jangan langsung menghukum semua kiai rusak, haram, nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak boleh, saudara. Jadi orang yang berakal dan beriman tidak akan pernah menghukum kesalahan sekelompok orang ditimpakan kepada seluruh kaumnya, seluruh kelompoknya, seluruh golongannya. Nggak boleh, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saudara, nggak sampai di situ. Hubungan habaib dengan kiai bukan hanya hubungan terikat dengan dakwah, bahkan banyak yang punya hubungan musyawarah. Saudara, berapa banyak habaib yang jadi mantu-mantu para kiai sampai hari ini, saudara. Artinya hubungan musyawarah, hubungan kekeluargaan antara habaib dengan kiai begitu indah, begitu bagus, begitu sejuk, dan wajib untuk kita jaga bersama. Betul? Ribut-ribut. Saya mau tanya, Anda waktu di perut ibu, saudara mau lahir, apa ada pengisian formulir pendaftaran mau jadi suku anu ada tidak? Ada tidak? Yang jadi Jawa takdir, yang jadi Madura takdir, yang jadi Agam takdir, yang jadi Habib takdir. Betul? Syukuri yang Allah takdirkan kepada kita. Setuju? Nah, sebagai penutup kepada para habaib khususnya, saya minta kepada semua habaib, jaga sikap. Hati-hati, Anda sekarang sedang disorot. Kesalahan kecil apapun akan disorot, akan dipermasalahkan, dan seluruh habaib akan difitnah. Betul? Maka itu saya bertanya semua saudara, semua, saya minta kalau ada habaib yang tidak baik, sama-sama kita tegur, sama-sama kita nasihati, sama-sama kita ingatkan. Setuju? Setuju? Siap atau siap bela kiai, siap bela habaib, takbir. Ayo kita baca surat Al-Fatihah agar kita semua disatukan, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah.